Halo semuanya adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Lia di sini. Kak Lia mau tanya dulu nih, siapa yang suka lama kalau dijemput orang tua di sekolah? Nah, ini juga terjadi dengan Lulu. Yuk kita dengarkan apa yang Lulu lakukan bila dia harus menunggu lama ketika dijemput di sekolah. Sudah waktunya pulang sekolah. Semua anak sudah dijemput oleh orang tuanya masing-masing. Hanya tinggal Lulu seorang yang masih menunggu untuk dijemput ibunya. Lulu menunggu ibunya di depan sekolah dengan sabar. Tiba-tiba datanglah seorang wanita yang mendekati Lulu. Lulu, mengapa kamu berdiri sendirian di sini? Saya sedang menunggu ibu. Ayo pulang dengan tante saja. Tante antarkan kamu ke rumahmu. Maaf, saya tidak mengenal tante. Saya menunggu di sini saja. Loh, kita saling mengenal. Kita tinggal di satu lingkungan perumahan kan? Tidak mau, saya tidak mengenal tante. Ibu sudah bilang akan menjemput saya di sini. Ya sudah, baiklah. Wanita itu pun berjalan menjauhi Lulu. Tak lama kemudian, langit mulai mendung. Datanglah seorang pria menghampiri Lulu. Lulu, ini sudah mau hujan. Ayo ikut Om pulang. Kebetulan Om juga berencana mau datang ke rumahmu. Maaf, saya tidak mengenal Om. Saya menunggu di sini saja. Loh, kita saling mengenal. Om sudah beberapa kali datang ke rumahmu. Sepertinya saya memang pernah melihat Om datang ke rumah untuk bertemu ayah. Iya, Om memang teman ayahmu. Ayo, pulang bersama Om. Tidak mau, Om. Saya tidak cukup mengenal Om. Bahkan saya juga tidak tahu nama Om siapa. Saya tetap di sini saja menunggu Ibu. Baiklah. Pria itu pun berjalan menjauhi Lulu. Kemudian untuk ketiga kalinya datanglah seseorang mendekati Lulu. Orang itu terlihat masih muda dan gagah. Halo adik kecil, kamu masih belum pulang? Ayah ibumu kemana? Saya sedang menunggu ibu di sini. Sebentar lagi ibu pasti akan datang. Rumah kamu di mana? Kenapa kakak bertanya begitu? Saya tidak mengenal kakak. Apa kakak mengenali saya? Bukan begitu. Kamu tunjukkan saja rumahmu. Kakak akan membantu mengantarmu pulang ke rumah. Terima kasih kak. Tapi maaf, saya tidak mengenal kakak. Saya menunggu di sini saja. Mungkin ibumu sedang sibuk. Ayo kakak antar pulang saja. Kakak punya banyak permen untukmu. Tidak mau. Saya menunggu ibu di sini saja. Baiklah. Kakak itu pun pergi menjauhi Lulu. Lulu tetap berdiri di depan sekolah untuk menunggu ibunya. 15 menit kemudian, akhirnya datanglah ibu. Lulu, maafkan ibu ya nak. Tadi ibu ada urusan yang sangat penting. Tidak apa-apa bu, Lulu tetap menunggu kok. Kamu tidak kemana-mana kan dari tadi? Tidak bu, dari tadi Lulu di sini menunggu ibu. Bagus. Oh iya bu, tadi ada beberapa orang yang ingin mengajak Lulu pulang, tapi Lulu tidak mau. Mereka siapa saja nak? Apakah kamu mengenal mereka? Tidak tahu bu, Lulu tidak mengenal mereka. Ada yang bilang bahwa dia adalah tetangga kita. Ada yang bilang dia adalah teman ayah. Ada juga yang tidak bilang apa-apa. Tapi
karena Lulu tidak benar-benar mengenal mereka semua, jadi Lulu menolaknya. Bener kamu, hebat lu. Memang begitulah seharusnya yang kamu lakukan saat menunggu ibu. Jangan percaya kepada orang lain yang mau mengajakmu pulang. Pokoknya siapapun orangnya, kamu harus berani menolak mereka. Tetaplah menunggu ibu sampai datang. Iya Bu, sebenarnya Lulu juga sempat khawatir ibu lupa menjemput Lulu. Tapi Lulu tetap menunggu. Tenang saja, ibu tidak akan lupa menjemputmu. Ibu pasti akan datang. Kalaupun ibu sangat sibuk dan tidak bisa datang menjemput, pasti ibu akan meminta tolong bibi, kakek, atau nenek untuk menjemputmu. Ibu pasti akan berpesan kepada bapak dan ibu guru. Jadi, pokoknya Lulu jangan mau diajak pergi oleh orang lain, oke? Oke Bu, Lulu mengerti. Anak pintar, ya sudah, ayo kita pulang sekarang. Akhirnya Lulu pun pulang bersama ibu. Ia senang karena hari ini ia sudah berani melindungi dirinya sendiri. Nah adik-adik, tindakan Lulu tadi harus kita contoh dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Saat orang tua kita belum datang menjemput, ingat, jangan pernah mau mengikuti ajakan orang lain. Apalagi orang yang tidak dikenal. Walaupun orang-orang itu terlihat baik dan menawarkan makanan atau minuman yang adik suka, tapi adik-adik tidak boleh tertipu. Kalian harus bisa waspada dan menjaga diri sendiri. Jangan sembarangan mengikuti ajakan orang lain. Walaupun misalnya kalian mengenal orang itu, tapi apabila tanpa persetujuan orang tua kalian, maka lebih baik kalian tolak saja ajakannya mereka. Tolak juga pemberian mereka. Mengerti adik-adik? Sampai jumpa di kisah selanjutnya.